Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Prestio akan mempresentasikan UAS kami yang berjudul yaitu Sistem Inventaris Barang Web berbasis client server yang terhubung dengan API. Langsung saja yang bermateri presensi pertama yaitu Muhammad Dafa. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pengelolaan inventaris secara manual kurang efisien. Diperlukan sistem berbasis web agar pengelolaan tersebut dapat dilakukan lebih mudah dan praktis. Tujuannya yaitu membuat sistem inventaris web, menerapkan client server, dan mengimplementasikan surut dan algoritma. Metodologi, arsitektur client server, client, web browser, server, Node.js plus Express. Komunikasi, HTTP dan REST API. Selanjutnya, metodologi alur sistem. Yang pertama, user input data. Yang kedua, klien kirim request. Yang ketiga, API proses data. Yang keempat, API kirim respons. Dan yang kelima, klien tampilkan data. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tego. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan metodologi dari yang dijelaskan oleh Dava. Nah, pada slide ini ditunjukkan bahwa sistem kami ini menggunakan arsitektur client server. Nah, klien ini berupa web browser yang digunakan oleh pengguna. Nah, di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama klien. Klien web browser digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data melihat hasil. Lalu ada server. Lalu ada server. Node.js Express berfungsi sebagai backend yang memproses data dan menyediakan REST API. Lalu ada komunikasi. HTTP atau REST API client dan server saling bertukar data melalui protokol HTTP dengan format RESTful API. Nah, untuk slide ini pada slide ini diperlihatkan endpoint REST API yang digunakan dalam sistem. Get digunakan untuk mengambil data barang, post untuk menambah barang, put untuk mengubah data berdasarkan ID, dan delete untuk menghapus data barang. Nah, selanjutnya untuk implementasi CRUD-nya, CRUD menjadi fitur utama dalam sistem inventaris karena memungkinkan pengelolaan data secara lengkap. Nah, CRUD ini digunakan untuk menambahkan barang, read untuk menampilkan barang, update untuk mengedit data barang, dan delete untuk menghapus data barang. Nah, di sini ada algoritmanya. Untuk searching, untuk pencarian barang berdasarkan nama, sedangkan sorting untuk mengurutkan barang berdasarkan stok atau nama. Semua algoritma ini dijalankan di backend. Nah, tujuannya untuk mempermudah pencarian data, menampilkan barang secara terstruktur, dan juga meningkatkan efisiensi sistem. Nah, untuk ringkasannya di sini untuk backendnya menjalankan root, lalu menjalankan searching dan sorting, lalu mengirim data dalam format JSON. Kesimpulannya, alur sistem ini dimulai dari user yang berinteraksi dengan web sebagai klien. Frontend mengirim request ke RESTful API, kemudian backend memproses data menggunakan algoritma searching dan sorting serta operasi CRUD, lalu mengirimkan respon dalam format JSON untuk ditampilkan kembali ke web. Untuk selanjutnya pada codingan akan dijelaskan oleh Septa. Baiklah, langsung saja kita ke codingannya. Di sini terdapat back end dan front end.
front end sebagai klien dan back endnya sebagai server. Nah, pada back end terdapat dua file, yaitu ada server JS, ini yang pertama, untuk menghubung yang ini pada bagian codingan pertama ini untuk menghubungkan back end ke front endnya walaupun berbeda domain gitu. Nah, selanjutnya ada pack JSON-nya, yaitu nama dari backend, versinya, dan deskripsi RESTful API sistem inventarisnya. Main-nya terdapat di server JS, dihubungkan dari server JS. Nah, pada front end kita dapat ada 3 file, yaitu index.html, yaitu untuk membuat webnya tersebut. Nah, pada script, yaitu untuk menambahkan fungsi-fungsinya, fungsi tambah barang, fungsi edit barang, dan fungsi hapus barang. Ini sebelumnya sudah terhubung ke backendnya karena kita menggunakan cons experience, cons course, dan cons app express, app use, dan app use express JSON. Nah, selanjutnya yaitu pada front end style CSS, yaitu tampilan pada web nanti bagaimana jadinya. Nah, mungkin kita langsung saja untuk runningnya. Nah, pertama kita cd dulu backendnya supaya backend berjalan. npm install, dan npm start. Nah, di sini API sudah berjalan di localhost-nya, yaitu dengan http://localhost-2 3000. Langsung aja kita ke webnya. Untuk menjalankan web, saya di sini masuk ke file yang telah saya buat tadi, sistem inventarisnya, dan kita jalankan di front end di index.html tadi untuk menampilkan. Nah, di sini sudah terdapat di sini kalau kita menambahkan barang bisa kita tambahkan di sini, misalnya mobil, stoknya bisa kita tambah, bisa kita buat. Nah, tambah. Nah, daftar barang di sini sudah ada tadi, sudah saya tambahkan mobil dengan stok 6. Nah, di sini ada daftar barang, yaitu tampilan grupnya di sini tambah. Di sini ada editingnya, ada menampilkan datanya di sini, dan menghapusnya. Juga ada mengeditnya untuk barangnya tadi yang telah kita inputkan atau kita tambahkan. Nah, di sini bisa dihapus barang yang telah kita tambahkan, bisa kita edit. Bisa kita edit di sini. Nah, di sini pada algoritmanya, yaitu cari barang, kita menginputkan barang tadi, barang yang kita tambahkan, misalnya mobil tadi. Nah, di sini API-nya akan backend-nya akan menyampaikan kepada klien akan menyampaikan kepada backend, dan dibalikan kembali menjadi apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Mungkin segitu saja dari web yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.